Ratusan pengendara balap liar kabur saat petugas menutup seluruh akses jalan di komplek perkantoran terpadu Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah remaja yang terjaring razia hanya bisa pasrah saat diamankan petugas. Belasan motor tanpa kelengkapan surat disembunyikan di semak-semak area ladang berhasil ditemukan petugas. Pemilik motor mayoritas menggunakan knalpot brong juga diwajibkan mendorong kendaraan mereka menuju titik pengumpulan untuk proses penilangan dan pengamanan. Penindakan ini sebagai bentuk tindak lanjut keluhan masyarakat dengan adanya aksi balap liar yang selain mengganggu ketenangan warga juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Sebagai sanksi, motor yang terjaring ditindak penilangan dan dibawa ke Polres Boyolali. Pemilik motor baru dapat mengambil kendaraan mereka setelah melengkapi surat-surat dan mengembalikan kondisi motor ke spesifikasi standar pabrikan. Polisi mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anaknya, terutama pada jam-jam sore yang rawan digunakan untuk balap liar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duka mendalam menyelimuti setelah pemakaman jenazah aktor Gary X-Kak di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Keluarga dan kerabat ikut melepas kepergian Gary X-Kak untuk selamanya. Rizka Novisa, sang istri dan 4 anak Gary X-Kak tak kuasa menahan tangis saat jenazah Gary dimasukkan ke liang lahat. Kepergian Gary yang begitu mendadak membuat keluarga terpukul. Aktor berusia 52 tahun ini menghabiskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Suyoto Bintaro usai sepeda motor dikendarainya menabrak pohon di Jalan Kesata Bintaro Sabtu dini hari. Saat kejadian, Gary tidak mengenakan helm. Sejumlah artis melayat ke rumah duka di Ciputat, Tangerang Selatan. Kepergian Gary meninggalkan duka mendalam. Semasa hidupnya, Gary dikenal sebagai sosok yang ramah dan taat agama. Emang orang baik. Bahwa mungkin kita ke diri sendiri udah berhijrah, sholatnya pun rajin. Betul, aku sering dimarahin sama dia. Terakhir tuh kan syuting sama Tora juga. Telat sholat dimarahin. Pokoknya kena omel terus lah aku sama Gary. Gary X-Kak meninggal dunia di usia 52 tahun. Gary pergi meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Selamat jalan, Gary X-Kak. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman diserbu ratusan pedagang pakaian bekas impor di Blok 3 Pasar Senen Jaya, Jakarta Pusat. Para pedagang berebut curhat soal nasib mereka yang terancam gulung tikar usai larangan impor pakaian bekas. Menurut pedagang, thrifting merupakan sektor UMKM sehingga harus dilindungi. Kami di sini kebanyakan meminjam kur ke bank. Kalau seandainya thrifting ini ditutup, apa solusi dari kami? Apa mau kur juga tidak dibayar? Menteri UMKM mengatakan pemerintah tengah mencari formula terbaik bagi pedagang tanpa harus menabrak aturan. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Sebelumnya perwakilan pedagang pakaian impor bekas Pasar Senen mendatangi DPR meminta impor pakaian bekas dilegalkan. Mereka pun siap bayar pajak. Namun pemerintah bergeming. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyatakan impor barang bekas tetap ilegal meski bayar pajak. Data Kementerian UMKM, impor baju bekas terus naik. Pada 2021 hanya 7 ton, 2022 12 ton, dan tahun 2024 melonjak jadi 3.600 ton. Sampai Agustus tahun ini, impor baju bekas mencapai 1.800 ton. Besarnya impor pakaian bekas dituding jadi biang kerok lesunya industri tekstil dalam negeri.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan mencabut status bandara khusus pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Purwagandi sebelum polemik Bandara Hantu Morowali mencuat. Artinya kini Bandara IMIP Morowali yang berlokasi sekitar 4 km dari tambang nikel ini tidak lagi dapat melayani penerbangan internasional. Adapun bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri oleh perusahaan atau organisasi tertentu demi menunjang kegiatan pokoknya. Sementara bandara umum adalah bandara yang melayani penerbangan untuk publik secara komersial. Sebelumnya, polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas Bea Cukai. Sementara Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar secara resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan.